Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asal-usul Sunan Pandanaran. Bahwa Sunan Pandanaran adalah putra dari Raden Made Pandan yang merupakan putra Sabrang Wetan, cucu Pandeman Demak. Dalam serat Kanda dikatakan bahwa Raden Made Pandan menerima perintah dari Sunan Bonang, yakni untuk membuka dan menggarap tanah di Tiranggamper. Dan tujuan juga mengislamkan para ajar di wilayah tersebut. Dan setelah tinggal di Tirang, Raden Made Pandan dikenal dengan sebutan Ki Ageng Pandanaran I, dan banyak orang berkunjung padanya untuk menjadi muridnya. Dan Ki Ageng Pandanaran I mendirikan sebuah pondok pesantren yang berada di tepi pantai serta tinggal di tempat itu. Bahwa beliau bertempat dengan seluruh murid-muridnya. Dan pesantren tersebut semakin lama semakin besar dan anggotanya terus-menerus bertambah. Dan Ki Ageng Pandanaran I mempunyai 4 orang putra, 2 putra dan 2 putri, dan masing-masing bernama Raden Kaji, kemudian Raden Kertip, dan Bokmas Katija, serta Bokmas Amina. Dan Raden Kaji yang kemudian menikah dengan putra Pangeran Panggung. Dan Raden Kertip menjadi menantu Syekh Wali Lanang. Dan setelah ayahnya Ki Pandanaran I meninggal, Raden Kaji dijadikan pengganti ayahnya, yakni menjadi adipati. Dan Raden Kertip dinobatkan menjadi pati membantu kakaknya. Dan pengangkatan ini dilakukan yaitu sekitar tahun 1418 Masehi. Dan kemudian setelah Ki Ageng Pandanaran I meninggal, putranya Ki Pandanaran II menggantikan kedudukan ayahnya, yakni sebagai Bupati Semarang. Namun hanya bertahan selama 3 tahun dan digantikan oleh adiknya, yakni Raden Kertip, dan menggunakan nama yakni Pandanarang III. Dan sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran II melanjutkan usaha yang dirintis oleh Ki Pandanarang I. Bahwa Ki Ageng Pandanaran II melanjutkan pengislaman masyarakat Semarang dan sekitarnya. Dan masih banyak orang yang beragama Hindu dan juga beragama Buddha. Dan para pengusaha yang belum masuk Islam didatangi dan diajak serta berdiskusi tentang agama. Dan kemudian Ki Ageng Pandanaran yakni mendirikan beberapa masjid. Dan setiap hari Jumat diadakan sholat, yakni khususnya sholat Jumat, sehingga
tertanam kesadaran beragama. Dan di dalam sholat Jumat diberi pengertian tentang pendidikan agama dan juga budi pekerti yang pengertiannya adalah ibadah. Bahwa pada masa pemerintahan Ki Pandan Arang II telah banyak kemajuan yang dicapai, baik dalam bidang pemerintahan, pendidikan, dan juga dalam bidang ekonomi. Namun demikian, Ki Ageng Pandanaran II terkenal sebagai adipati yang kaya raya. Walaupun awalnya Ki Ageng Pandanaran II gigih dalam menyebarkan agama Islam, namun karena adipati sangat kaya raya dan lebih mencurahkan perhatiannya, yakni masalah duniawi, sehingga ajaran-ajaran agama yang dimilikinya, yakni mengalami kemunduran. Dan hal itu diketahui oleh Sunan Kalijaga. Dengan karomah yang dimilikinya, Sunan Kalijaga berusaha memperingatkan Ki Ageng Pandanaran II. Dan setelah diperingatkan bahwa harta dunia itu tidak ada gunanya bagi seorang ulama besar dan pemimpin agama, dan Ki Pandanaran II insaf dan sadar akan kelengahannya dan kesalahannya selama ini. Dan atas bimbingan dari Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran II memperdalam ilmunya tentang agama Islam. Dan setelah itu tidak mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah kenegaraan. Oleh sebab itu, Sunan Kalijaga pertama diberi tugas mendamaikan perselisihan antara Sultan Hatiwijaya dengan Raden Sutawijaya yang telah diberikan Sunan Kalijaga kepada Sultan Ageng Pandanaran II. Dan ternyata tugas berat tersebut mendamaikan dua tokoh pemerintahan itu berhasil dengan baik. Dan seterusnya, pemerintahan berpusat di sebuah bukit yang bernama Jabal Kat, yang kemudian dikenal dengan Sunan Tembayat. Diberi nama Tembayat karena cara menyebarkan agama Islam dengan cara musyawarah. Demikianlah kisah asal-usul Sunan Pandanaran.